Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rahasia kehidupan Islami. Hari ini mari kita saksikan keajaiban alam semesta yang luar biasa, sejauh mata memandang dan sejauh imajinasi membawa kita. Alam semesta ini sebagai karya ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tiada tara, menyimpan rahasia-rahasia indah yang terus mengundang kita untuk mengeksplorasi lebih dalam. Salah satu keajaiban yang penuh misteri adalah lautan, dunia di dalamnya yang penuh dengan kehidupan dan rahasia tak terungkap. Terkadang kita menemukan perumpamaan dalam Al-Quran yang begitu mendalam dan penuh makna. Salah satu ayat yang menarik perhatian kita adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menyamakan keadaan orang-orang kafir dengan gelap gulita di lautan yang dalam. Ini bukan sekadar gambaran, tetapi suatu perbandingan yang memberikan kita pemahaman mendalam tentang gelapnya kekufuran. Dalam segmen ini, kita akan membahas ayat ini dengan melibatkan fakta ilmiah yang menarik sebagai penunjang kebenaran dari perumpamaan tersebut. Ayat tersebut berbunyi, atau amal perbuatan orang-orang yang kufur itu seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh gelombang demi gelombang, yang di atasnya ada awan gelap. Itulah gelap gulita yang berlapis-lapis. Apabila dia mengeluarkan tangannya, ia benar-benar tidak dapat melihatnya. Siapa yang tidak diberi cahaya, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak mempunyai cahaya sedikit pun. Quran Surah An-Nur ayat 40. Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan perumpamaan tentang kegelapan laut dalam yang diliputi oleh awan gelap. Ini menjadi metafora kekufuran yang menyelimuti dan mencekam, sebagaimana gelombang yang memenuhi dasar laut yang tak dapat dijangkau oleh cahaya matahari. Dalam kegelapan ini, seseorang hampir tidak dapat melihat tangan sendiri. Ini adalah gambaran puitis tentang keadaan orang kafir yang berada dalam kegelapan kekufuran tanpa cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakta ilmiah yang mendukung perumpamaan ini menjadi semakin menarik. Para ilmuwan telah menemukan bahwa lautan dan samudra memang ditutupi oleh tumpukan awan tebal yang menghalangi sebagian besar cahaya matahari. Ini menciptakan kegelapan di dasar laut seiring dengan penyedotan spektrum warna cahaya oleh air laut. Semakin dalam air, semakin banyak warna yang terserap menciptakan kegelapan di dalam laut. Sebuah ketidakmampuan melihat yang jelas di kedalaman mencapai 100 meter membuat laut begitu gelap sehingga manusia tidak bisa melihat tangannya. Namun, fokus kita tidak hanya pada kegelapan, melainkan juga pada keberadaan gelombang yang kuat di dasar laut. Ilmu kelautan modern telah membuktikan adanya gelombang yang sangat kuat di kedalaman tertentu. Para ilmuwan menemukan bahwa pada kedalaman sekitar 600 hingga 2700 meter, ikan-ikan di laut menggunakan cahaya tubuhnya untuk menangkap mangsa dalam kegelapan. Fenomena ini mencerminkan keajaiban yang tak terduga dan sesuai dengan gambaran gelap gulita dalam ayat Al-Quran. Tafsir ilmiah yang menarik abad ke-20 melibatkan penyingkapan misteri yang tak terduga di lautan dalam. Fenomena seperti kegelapan laut dalam dan arus gelombang dalam menjadi fokus perhatian para ilmuwan kelautan modern. Semua ini menjadi bukti keajaiban ilmiah dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diungkapkan dalam buku Pintar Sains dalam Al-Quran, mengerti mukjizat ilmiah firman Allah Subhanahu wa taala, karya Dr. Nadia Tayyarah. Ketika kita merenungkan ayat ini dan fakta ilmiah yang mendukungnya, kita dapat menyaksikan betapa Al-Quran mengajak kita untuk merenungkan kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita disuguhkan gambaran alam semesta dan kehidupan di bawah laut dengan kiasan yang begitu mendalam. Gelap gulita di lautan menjadi representasi visual keadaan orang kafir yang menciptakan kekufuran dan kebingungan. Ilmuwan modern dengan semua penemuan dan pemahaman mereka tidak hanya membenarkan ayat-ayat Al-Quran, tetapi juga membuka pintu untuk lebih memahami kebesaran dan hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan alam semesta ini. Dalam keberagaman fenomena laut dari awan tebal hingga gelombang kuat, kita melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tak terbatas dan kebijaksanaannya dalam menyusun setiap elemen. Dengan demikian, kita tidak hanya diperhadapkan pada gelap gulita lautan dalam sebagai metafora kekufuran, tetapi juga diundang untuk melihat lebih dalam, melibatkan diri dalam pemahaman ilmiah yang semakin meluas. Semua ini tidak bertentangan dengan ajaran agama, melainkan melengkapi dan memberi kedalaman pemahaman kita tentang mukjizat ilmiah Al-Quran. Ayat ini mengajarkan kita untuk merenung, belajar, dan mengeksplorasi ciptaan Allah SWT dengan akal dan ilmu pengetahuan yang diberikannya. Terdapat keindahan dalam menyelami rahasia-rahasia laut yang belum sepenuhnya terungkap oleh ilmu pengetahuan kita.
Begitu pula ayat ini mengajak kita untuk menyelami makna yang lebih dalam agama, menggali kebijaksanaannya yang tak terhingga melalui ayat-ayatnya. Dengan menurunkan firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tanda-tanda yang mendalam dalam Al-Qur'an. Kitab suci ini yang turun 1400 tahun lalu memberikan perspektif menakjubkan ketika kita melihat bahwa pengetahuan tentang gelapnya dasar laut baru terungkap setelah abad ke-20. Seiring dengan kemampuan manusia membuat kapal selam anti tekanan dasar laut yang menakjubkan. Apakah hal ini tidak membuat kita merenung dan bersyukur akan keajaiban ilmiah dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala? Demikian isi video kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada yang baik, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada yang buruk atau salah, itu datang dari diri saya pribadi. Hanya Allah yang Maha benar dan Maha mengetahui. Wallahu a'lam bisyawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.